wabarakatuh. Nama saya Jenny Budiarti dengan NPM 224111163 dari kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Sistem informasi merupakan kesatuan yang formal yang terdiri dari sumber daya fisik dan logis, kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian. Penyediaan kebutuhan informasi untuk berbagai macam pengolahan organisasi. Menyediakan informasi untuk kebutuhan organisasi, menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi berfungsi menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas organisasi. Informasi yang bernilai tinggi dihasilkan oleh sesuatu sistem informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, sistem informasi yang efektif dan efisien menghendaki intervensi manajemen secara cepat. Penerapan manajemen digunakan di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis atau organisasi. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen tersebut di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis tersebut secara umum. Secara umum dapat diartikan bahwa informasi yang diterima oleh manajemen adalah informasi-informasi yang umum diperlukan oleh manajemen sesuai dengan posisinya. Bila kebutuhan umum informasi manajemen tidak dapat ditentukan, kebutuhan informasi tersebut biasanya didasarkan kepada kebutuhan manajemen tersebut. Sehingga, kalau terjadi perubahan kebutuhan manajemen, umumnya sistem manajemen tersebut sulit untuk bisa beroperasi. Dari pokok pembahasan sebelumnya telah dikemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari subsistem atau bagian, komponen ataupun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sesama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan. Informasi adalah hasil pengolahan data yang berarti dan bermanfaat. Dengan demikian, maka sistem informasi dapat didefinisikan sebagaimana dinyatakan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Menurut John F. Nash, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Proses akan transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Henry Lucas, sistem informasi adalah suatu kegiatan dan prosedur-prosedur yang diorganisasikan bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. Menurut Rahmat, sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Menurut Azhar Susanto, sistem informasi adalah kumpulan dari subsistem apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu pengelolaan data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Sistem informasi komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan untuk memberikan gambaran. Menurut McNaught, sistem informasi adalah gabungan dari komputer dan pengguna yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan informasi. Menurut Witten, sistem informasi adalah susunan dari orang-orang, kegiatan, data, jaringan, dan teknologi yang diintegrasikan sedemikian rupa dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan penggabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan memperbaiki operasi sehari-hari perusahaan, serta untuk memenuhi kebutuhan informasi baik untuk pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah.
Dalam hal ini, peran manajemen sangat diperlukan dalam setiap bidang kegiatan usaha dengan melibatkan satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan melalui kerjasama serta dengan memanfaatkan sumber-sumber yang lain. Formasi manajemen yang dibutuhkan oleh manajemen tingkat atas sifatnya kurang formal, kurang detail dan merupakan kumpulan dari berbagai pemikiran atau proyeksi ke depan. Adapun informasi manajemen yang diperlukan oleh manajemen tingkat menengah disajikan dalam bentuk ringkasan laporan operasi yang diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan taktis yang berkaitan dengan kebijaksanaan dan keputusan yang diambil oleh manajemen. Pada tingkatan operasional, supervisor memerlukan informasi detail yang dengan aktivitas operasi perusahaan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.